Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur bila pada saat hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan satu sukacita di mana di dalam hati kita diberi kerinduan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan, Tuhan, aku mau memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh keagungan kepada Kristus Yesus, bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau yang melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami. Di mana perbuatan ajaib itu adalah Engkau telah menggantikan kami. Engkau mati bagi kami untuk menebus kami dari dosa dan membuat kami hidup di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Perbuatanmu sungguh ajaib bagi kami. Untuk itulah kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, memberikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah Engkau menerima pujian syukur kami dalam ibadah di Komisi Wanita pada sore hari ini Tuhan.
Kami percaya Engkau hadir melawat kami di dalam setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, ibu-ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita tidak terlepas dengan yang namanya bahwa hidup ini harus menjadi berkat, harus menjadi saksi. Bagaimana cara menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kehidupan kita semakin serupa dengan Tuhan. Sehingga orang yang melihat kita, mereka dapat melihat perbuatan yang kita lakukan dan Kristus Yesus itu dimuliakan. Kita dapat menolong sesama kita. Kita dapat memuji Allah kita bersama dengan mereka. Bahkan juga melayani mereka. Wanita yang terkasih, pujian yang akan bersama-sama kita naikkan akan mempersiapkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. KPPK 205, ku mau jalan besertamu, rela menolong sesama. Mau jalan besertamu, rela menolong sesama, ajarkanlah pada aku tekun menempuh hidupku. Ku mau memakai kasih-Mu untuk melayani umat-Mu, bawa mereka tinggalkan dosa, kembali ke pelukan-Mu. Ku mau belajar sabar-Mu untuk lebih dekat pada-Mu. Kuatkanlah imanku agar ku teguh dan menang. Ku mau belajar sabar-Mu untuk lebih dekat pada-Mu. Kuatkanlah imanku agar ku teguh dan menang. Kepada Pendeta Linda dipersilahkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami minta Engkau mengajari kami kebenaran. Dengan kerelaan hati, dengan pikiran yang terarah kepadamu, kami mau belajar. Kami ingin menjadi murid yang benar-benar membawa harum nama guru di dunia ini, bahkan yang benar-benar mau menyenangkan Tuhan kami. Tolong kami semua Tuhan, teduhkan hati dan pikiran kami, dan biar kami bisa merasakan bahwa Engkau benar-benar hidup mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sore ini saya ajak kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 36 sampai 43. Saya bacakan untuk kita semua. Bacaan ini di bawah judul Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ayat 36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun. Ia duduk. Lalu ia duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau sore ini saya bertanya kepada kita semua, pada ibu-ibu, kira-kira apakah ada di antara kita yang tidak ingin hidupnya itu berarti bagi orang lain? Atau tidak ingin hidupnya itu berarti bagi kerajaan Allah? Pasti jawabannya semua mau, Ibu Pendeta. Semua pasti ingin hidupnya itu berarti. Semua pasti ingin hidupnya itu bisa berguna, bermanfaat bagi kerajaan Allah. Tuhan juga telah menetapkan keinginan itu pada setiap kita. Dan kabar baiknya adalah bahwa Tuhan telah menciptakan kita masing-masing untuk tujuan tertentu. Nah, saat kita mengetahui hal ini, tentunya ini akan memberikan kita semangat. Ini akan memberikan kita sukacita. Ini akan memberikan suatu kepuasan sejati bahwa di hati kita temukan Tuhan menetapkan kita untuk suatu tujuan. Dan akan mendorong kita ibu-ibu untuk mengejar tujuan itu. Untuk bisa mau mewujudkan tujuan itu. Bukan bersikap pasif, tetapi mendorong dengan semangat di dalam pengejaran itu. Itu bukan hanya seperti sebuah pikiran, sebuah ide, sebuah gagasan. Nanti. Bukan. Tetapi dengan menemukan atau dengan mengetahui bahwa Tuhan menciptakan kita untuk tujuan tertentu, kita akan mengejar dengan semangat. Kita sudah banyak mendengar tentang cerita Tabita atau Dorcas ini. Tapi sore hari ini, aja kita belajar lagi dari Tabita yang dicatat dalam Alkitab
sebagai seorang murid Yesus. Dia sangat terkenal di kotanya, memiliki pengaruh yang sangat berarti di kotanya. Bagaimana dia menghabiskan atau dia mengisi hidupnya dengan bermakna? Itu pertanyaan yang mau saya ajak kita untuk renungkan. Untuk bisa melihat bagaimana kehidupan Tabita ini dihabiskan sampai banyak orang merasakan. Banyak orang merasa diberkati dengan kehidupannya. Tabita mulai mengikuti Yesus. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 yang kita beritahu tadi. Dia seorang murid dan dia disebut namanya Tabita dan juga Dorcas dalam bahasa Yunaninya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dia adalah seorang pengikut Yesus, seorang yang percaya. Dia percaya karena ada orang-orang lain yang datang ke kota itu yang membagikan kabar baik tentang Yesus di sana. Menarik dikatakan di ayat 36 ini, ibu-ibu, bahwa ia adalah seorang murid Yesus. Wow, luar biasa ya. Seorang murid Yesus. Saya ajak kita membayangkan gambaran seorang murid ya. Seorang murid atau seorang yang mengikut seorang guru, dia pasti tidak hanya sekedar belajar sebanyak mungkin dari gurunya, pasti tidak hanya sekedar itu. Tetapi seorang murid pasti akan mencontohi gurunya. Seorang murid akan mencari tahu, mau melihat kebiasaan gurunya, perilaku gurunya, dan ingin menjadi sebanyak mungkin seperti gurunya. Orang dapat langsung mengetahui dia murid siapa atau gurunya siapa. Seperti murid-murid Yohanes Pembaptis, orang bisa tahu, oh dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Dari muridnya akan jelas atau dikenal siapa gurunya. Salah satu pujian yang tertinggi yang diberikan kepada seorang murid adalah dengan mengatakan, kamu adalah bayangan cerminan dari gurumu. Ini luar biasa. Ini luar biasa tentang keberadaan Tabita yang dicatat dalam Alkitab sebagai murid Yesus. Dari sini bisa dikatakan bahwa dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencerminkan apa yang dia belajar dari gurunya, dari Yesus. Kita tahu bersama Yesus tidak hanya berkeliling mengajar tentang Tuhan, tentang pertobatan, tentang kerajaan Allah, tentang kasih, tentang belas kasihan, tapi Yesus menjalaninya. Yesus melakukannya. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan penuh belas kasihan. Yesus menunjukkan dengan tindakan cara dia hidup, membawa dirinya, dia terus-menerus melakukan perbuatan baik. Yesus dipenuhi, kehidupannya dipenuhi dengan perbuatan baik. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan hubungan seorang guru dan murid, pastilah kita bisa katakan bahwa itu pasti ada hubungan yang dekat. Karena itu, kita bisa simpulkan bahwa hubungan Tabita juga dengan Tuhan, dengan Yesus yang adalah Allah itu sendiri, pasti dia memiliki hubungan yang dekat. Dan dalam hubungan yang dekat inilah Tabita menemukan sesuatu cara bagaimana dia menjalani hidupnya sehingga bisa berarti bagi orang lain. Sehingga bisa berarti bagi kerajaan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sekeliling kita, ada banyak orang yang
mau membuat hidupnya berarti atau mencari kepuasan dengan hal-hal seperti cepatan misalnya, atau prestise, kelebihannya. Mereka lebih mementingkan, saya harus mengejar, mengembangkan kelebihan saya. Itu tidak salah, semua baik. Tidak salah, mencari keunggulan maksud saya dari yang lain. Mau mengutamakan keunggulan, mengutamakan harta, mengutamakan kepemilikan, mengutamakan jabatan, mengutamakan posisi, mengutamakan status sosial. Itu tidak selalu salah, tetapi saya mau katakan tidak memiliki nilai yang abadi. Dan semua itu tidak bertahan lama. Nah, karena itu yang paling penting sebenarnya, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana hidup mencintai, dan bagaimana hidup kita mau menyenangkan Dia. Itulah sebenarnya yang diperhitungkan dalam kekekalan. Itulah yang diperhitungkan di dalam Tuhan. Tabita menemukan sesuatu yang berarti yang dia lakukan bagi Tuhan. Bahkan dia sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Lukas mengatakan bahwa Tabita selalu melakukan perbuatan baik. Terjemahan literal dalam bahasa Yunani mengatakan bahwa hidup Tabita penuh dengan perbuatan baik. Kisah 9 ayat 36 yang kita baca tadi. Dan menarik di sini di ayat 36 ini dikatakan berbuat baik dan memberi sedekah. Mungkin ada yang berpikir, berbuat baik kan hampir sama dengan memberi sedekah. Tetapi ini dicatat dalam dua hal yang berbeda. Karena penulis mau menekankan, Tabita melakukan perbuatan-perbuatan baik secara umum, tapi juga dia suka memberi sedekah. Kita tahu bersama, tindakan ini adalah tindakan untuk meringankan beban orang miskin, beban orang yang membutuhkan. Itu yang dilakukan oleh Tabita. Hidup Tabita sangat berkesan. Ketika dia melihat suatu kebutuhan dari orang lain, Tabita cepat tanggap. Tabita cepat mengurusnya. Dan dia tidak pilih-pilih kasih. Orang Yunani, Yahudi, siapa saja dia bantu, dia tolong. Tabita terus bekerja, berusaha memenuhi kebutuhan mendesak dari orang-orang di sekitarnya. Terutama para janda. Orang-orang yang tidak memiliki siapapun untuk merawat mereka. Atau orang-orang yang tidak memiliki siapapun sebagai tempat mereka untuk berlindung. Tabita merawat mereka. Dan ibu yang dikasih Tuhan, ini sudah menjadi gaya hidupnya Tabita. Ini seperti sudah mengalir dalam dirinya secara alami. Sampai satu ketika dia meninggal, semua janda yang yang sudah merasakan bagaimana dia pernah membantu mereka sangat kehilangan. Waktu mereka dengar ada Petrus di Lida, mereka minta orang untuk datang. Minta Petrus untuk datang ke Yope. Dan ibu-ibu, ada adegan yang sangat emosional. Waktu Petrus tiba, saya bisa membayangkan seperti ini. Petrus tiba, dia dibawa di atas kamar. Dan janda-janda yang merasa kehilangan Tabita memperlihatkan semua apa yang Tabita pernah buat untuk mereka. Mereka sambil menangis, mereka menunjukkan ini baju yang dibuat Tabita. Ini baju yang dibuat Tabita. Luar biasa Bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Semua menangis. Semua menunjukkan
cintanya kepada Tabita. Dan mereka seperti mau memamerkan, ibu-ibu, perbuatan-perbuatan yang Tabita telah lakukan. Mereka bukan hanya sekedar saya percaya mereka bukan hanya sekedar memamerkan pakaian yang Tabita buat, tetapi mereka mau menunjukkan bahwa ini kebaikan Tabita. Tabita sudah menawarkan sebuah persahabatan yang tulus. Tabita sudah memberikan kasih sayangnya. Tabita sudah menunjukkan kesabarannya, penuh perhatian, dan mereka tersentuh dengan kehidupan Tabita. Meskipun mungkin pemberian Tabita itu tidak memecahkan atau tidak meringankan masalah keuangan wanita itu, tapi saya yakin Tabita telah memberi pengaruh yang sangat dalam hidup mereka. Saya bayangkan seperti ini, ibu-ibu. Kalau pakaian waktu itu sangat penting, zaman itu sangat penting. Pakaian di zaman Tabita itu melambangkan sebuah kemewahan. Jadi saya bayangkan ibu-ibu janda-janda itu dengan pakaian yang Tabita beri, itu mereka bisa merasa diri mereka merasa lebih baik atau merasa percaya diri, bisa dikatakan seperti itu. Dan mereka membuat hati mereka menjadi senang, membuat hati mereka menjadi kita bisa berdiri. Maksud saya mereka merasakan bahwa diri mereka itu bisa lebih baik dengan apa yang Tabita telah lakukan kepada mereka. Dan mereka bisa merasakan kehadiran Tabita waktu hidup bersama mereka itu sudah terlibat secara langsung dalam hidup mereka. Tabita sekali lagi menawarkan sebuah persahabatan yang tulus. Hatinya yang penuh belas kasihan. Kepekaannya yang dalam. Sehingga dia terus secara aktif mau menolong, memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar dia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya yang sudah mengikuti Yesus, pasti ada sesuatu terjadi di dalam kita. Kita menjadi orang yang berbeda. Ada perubahan di dalam hati kita. Kita pasti memiliki juga hati yang penuh belas kasihan untuk membantu orang lain. Kita mulai mengikuti langkah Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik. Yang mau melihat sekeliling untuk berbuat baik. Karena kita memang diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik untuk kepentingan orang lain. Ibu-ibu, kehidupan Kristen bukan hanya tentang mengetahui banyak hal. Hal-hal tentang teologi atau doktrin. Bukan. Tetapi juga tentang melakukan kebaikan setiap hari dalam hidup kita. Karena itu ibu-ibu yang saya kasihi, jangan batasi pikiran-pikiran kita. Jangan batasi langkah kita untuk menolong dengan pikiran-pikiran atau alasan-alasan yang mau menahan kita untuk mau berbagi. Bisa membantu orang lain. Mungkin ada yang berpikir, di masa sulit ini bagaimana mungkin? Atau keadaan sekarang bagaimana mungkin? Ingat, di dalam keadaan sulit pun keadaan kita, status kita sebagai orang percaya itu tidak berubah. Tidak berubah. Kita tetap sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, murid Yesus yang harus mengikuti teladan guru agung kita. Yang hidupnya selalu melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Menjadi orang Kristen yang berbagi. Ibu-ibu,
dunia ini harus menjadi tempat yang lebih baik karena kita orang-orang percaya. Karena ibu-ibu dan saya hadir dan sebagai orang percaya hidup di sini. Hidup kita sehari-hari, apa yang kita lakukan sekecil apapun, itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Itu adalah cara kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, itu adalah kesaksian kita. Untuk menunjukkan pada dunia siapa guru kita, siapa yang kita ikuti. Dalam Alkitab, Dorcas tidak dicatat sebagai pengajar. Dia tidak dicatat sebagai pemimpin pujian. Atau dia tidak dicatat dengan hal-hal lain. Tetapi dia dicatat sebagai seorang yang hidupnya penuh dengan berbuat baik. Yang hidupnya suka dengan memberi, membantu orang lain. Dan perbuatan-perbuatan itulah yang membuat dia dikenal. Dia mengabdikan diri untuk melakukan kebaikan. Dia mengabdikan diri dengan tindakan memberi sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita adalah firman hidup, ibu-ibu. Iya, kita adalah firman hidup. Kita adalah Alkitab yang terbuka, yang dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Dorcas membuat pakaian untuk para janda yang tinggal di kotanya. Dan dia memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di tengah-tengah komunitasnya. Dia menjadi seorang yang menjadi pelindung bagi mereka. Dia menjadi seorang yang membantu saat mereka tidak mempunyai pekerjaan. Saat mereka tidak mempunyai sesuatu untuk membeli makanan. Dia ada di situ. Dia menjadi orang yang memenuhi kebutuhan mereka. Dia berada di tempat strategis pada waktu yang tepat, yang Tuhan tempatkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan saya percaya, dimanapun kita berada, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah tempat yang tepat. Ini adalah kesempatan yang Allah beri untuk kita berbagi. Ada yang berkata, mungkin kita sangat terbatas sekarang ini. Tetapi kita belajar juga dari dia, dari Tabita. Tidak dicatat berapa banyak keterbatasannya. Tetapi yang menarik, dia seorang wanita. Pada zaman itu, wanita kurang diberi perhatian, kurang diangkat. Tetapi Alkitab mencatat, dia tidak berkata bahwa saya lemah, saya seorang wanita atau banyak kelemahan lain. Tidak. Tapi dia bangkit dari keterbatasannya. Keterbatasannya tidak membuat atau tidak menghalangi dia untuk bisa melakukan perbuatan baik atau memberi pada orang lain. Dalam kelemahan, dia hanya memiliki mungkin mesin jahit, jarum atau apapun yang dia miliki, tapi dia mau melakukan itu bagi orang lain. Saya akan akhiri khotbah ini dengan satu cerita yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan waktu saya mengikuti khotbahnya, menarik sekali. Hamba Tuhan itu bercerita seperti ini. Satu kali seorang ibu, dia diceraikan oleh suaminya. Dia memiliki 2 anak. Anaknya sedang sakit. Dia menjerit pada Tuhan. Karena masih 1 minggu lagi dia akan gajian. Tapi dia tidak punya uangnya, tidak cukup sampai waktu gajian. Tidak ada simpanan. Dia menjerit pada Tuhan. Dia minta tolong pada Tuhan. Singkat cerita, sebelum dia selesai berdoa, ketua komisi telepon dia, menelpon dia. Meminta dia datang ke gereja karena anggota komisi wanita mengumpulkan uang untuk mau menolong dia. Senang sekali, senang sekali. Ibu itu pergi ke gereja, ibu-ibu. Dia pergi ke gereja. Dia menerima bantuan dan bantuan yang diberikan oleh komisi wanita itu berupa voucher. Voucher untuk dia beli sesuatu, dia beli kebutuhan atau apapun di satu toko. Ibu itu pergilah dia ke toko yang dimaksud.
yang tertera di dalam voucher itu. Dia ambil kebutuhannya, tetapi dia mengirit, dia hemat. Dia beli ini, dan dia tidak menghabiskan semua voucher yang dia dapat. Dia datang ke kasir, dia beli obat karena itu yang penting, dan sedikit makanan, cukup untuk makan malam itu. Setelah tiba di kasir itu terdiam melihat ibu itu. Dia ambil voucher itu, dia berkata, kasir itu melihat voucher dan dia memandang ibu itu. Ibu itu bertanya, apakah voucher ini tidak berlaku lagi? Muncul banyak pertanyaan. Tapi kasir itu bilang, voucher ini masih berguna. Tapi ibu, silakan ibu kembali. Ambil semua kebutuhan ibu. Saya akan bayarkan. Saya akan ceritakan setelah ibu kembali. Ibu ambil kebutuhannya. Datanglah dia di kasir itu. Kasir itu membayar. Dan sisa dari uang yang dia bayar, dia serahkan kepada ibu itu. Dan dia bercerita. Ibu mau tahu kenapa saya lakukan ini? Tadi pagi saya bangun dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Dan saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, walaupun saya hanya seorang kasir, tapi Engkau sudah mencukupi semua kebutuhan saya. Saya bersyukur untuk itu. Izinkanlah saya untuk bisa menolong orang lain. Kirimkanlah saya satu orang yang bisa saya tolong. Itulah doa saya. Jadi waktu saya melihat voucher ini, Tuhan seperti meneguhkan hati saya. Ini orang yang perlu kamu tolong. Apakah kasir itu tidak memiliki keterbatasan? Dia mempunyai. Tapi dia mau memberi. Hatinya tergerak untuk menolong. Melihat sekelilingnya. Menatap orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dia tahu. Dia diciptakan. Dia diselamatkan. Bukan lagi hanya untuk dirinya. Tetapi untuk Allah. Untuk pekerjaan Tuhan. Dan untuk orang lain bisa merasakan Tuhan dalam hidup mereka. Singkat cerita. Ibu itu pulang. Dan malam itu dia bersama anak-anaknya bisa makan sambil mengucap syukur pada Allah. Dan berkata, Engkau betul-betul ada Tuhan. Engkau betul-betul ajaib. Kasir itu telah menjadi saluran berkat Allah bagi si ibu. Bagaimana dengan kita? Tabita menjadi saluran berkat bagi kotanya. Bagi masyarakat di sekitar. Tidak ada alasan untuk kita tidak membuka hati. Bersemangat. Ini saya Tuhan. Pakai saya untuk bisa menjadi saluran berkat. Sekecil apapun Tuhan. Untuk saya bisa bagikan pada orang lain di sekitar saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pakai kami Tuhan. Untuk bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Mungkin banyak orang yang menjerit saat ini. Yang berteriak saat ini. Berikan kami kepekaan Tuhan. Bersyukur karena Engkau terus mencukupi kami. Mungkin ada anggota jemaat yang menjerit. Berikan kami kepekaan. Ada orang di sekeliling kami yang menjerit. Berikan kami kepekaan Tuhan. Dan izinkan kami, kirimkanlah orang untuk bisa kami tolong. Hari lepas hari. Dan kami yakin, Kau akan memenuhi kebutuhan kami. Lebih dari yang bisa kami pikirkan dan bayangkan. Kami menyerahkan hidup kami dipakai oleh-Mu Bapa. Menjadi saluran berkat buat banyak orang. Sehingga dunia ini merasakan bahwa ada murid-murid Yesus. Ada pengikut-pengikut Yesus
Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Kaum wanita yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di rekening yang ada atau tertera di layar wanita di rumah masing-masing. Dan mengiringi persembahan kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan jadikan aku saluran berkat, KPPK 326. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Beritakan tentang kasih Tuhan-Mu. Beritakan tentang kasih Tuhan-Mu, tentang pengampunan-Nya. Bawalah mereka kepadanya tentang saksi hidup-Mu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Ya Ibu-ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita, sekaligus kita akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Engkau memberikan kami hati untuk memberi persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan yang kami berikan ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di Komisi Wanita. Tuhan berkati kaum wanita yang sudah memberikan persembahan di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga mereka, anak-anak, suami mereka. Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka dan menjadikan apa yang ada saat ini itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap badan pengurus yang mengelola akan persembahan ini. Engkau memberikan hikmat untuk boleh dipakai persembahan ini betul-betul
menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersatu hati untuk setiap ibu-ibu kaum wanita yang ada di GKI Jemaat Makassar. Tuhan, Kau memberkati kehidupan mereka di dalam menjalani hari-hari mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan pimpin, Tuhan berikan hati untuk mereka terus memandang, melihat akan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, mereka juga memerlukan hikmat-Mu di dalam mengelola, mengatur akan hari-hari yang dibutuhkan setiap anggota keluarga mereka. Tuhan, berikan hati yang tetap mau setia melayani keluarga mereka, sebagaimana mereka setia kepada Kristus Yesus. Tuhan, kami hamba-Mu juga berdoa untuk kehidupan akan kerohanian anggota Komisi Wanita. Tuhan, tolong biarlah di situasi saat ini mereka memiliki kerohanian yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Walaupun saat ini mereka harus beribadah di rumah, tapi biarlah mereka tetap merasakan akan Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Mereka mau membaca firman Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan. Bahkan di dalam situasi ini mereka tetap kuat, dan firman-Mu lah yang meneguhkan akan mereka untuk berharap kepada Kristus Yesus yang adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk bertumbuh dalam Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu menolong setiap anggota Komisi Wanita untuk hidup mereka menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpai oleh mereka. Tidak hanya menjadi berkat di tengah keluarga mereka, tapi mereka juga menjadi berkat di dalam pekerjaan mereka. Ketika mereka bersosialisasi kepada setiap orang yang mereka temui, biarlah mereka menjadi berkat, bahkan menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anggota Komisi Wanita yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan, berikan akan kesembuhan bagi setiap mereka. Bahkan mungkin ada yang isolasi mandiri di rumah karena adanya COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong akan setiap mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri. Tuhan, melalui vitamin, melalui makanan, dapat menumbuhkan imun yang ada di dalam tubuhnya, sehingga melalui itu melawan akan virus corona ini, ya Bapa. Tuhan, hiburkan mereka di saat mereka harus isolasi mandiri. Tuhan, hadir dalam mereka. Pulihkan mereka, Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau tahu pergumulan bangsa ini yang masih terus bergumul dengan adanya COVID-19. Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami yang terus
berjuang menolong akan masyarakat melalui vaksinasi. Bahkan pemerintah juga berjuang untuk mempersiapkan atau memberikan pengadaan untuk tabung oksigen. Bahkan obat-obat vitamin, Tuhan tolong. Biarlah semua yang dilakukan pemerintah boleh membantu masyarakat untuk dapat melewati situasi ini, Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan di saat pemerintah juga sedang melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikan kasus ini, tapi juga biarlah masyarakat bersama-sama dengan pemerintah juga berjuang untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini dengan cara menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dengan baik, tidak sembarangan dalam melakukan sesuatu. Bahkan mereka menyadari dengan melindungi diri mereka, mereka juga dapat melindungi sesama mereka. Tuhan tolong buat masyarakat Indonesia sadar akan hal itu. Tuhan, ampuni bila bangsa ini melakukan dosa di hadapan-Mu. Tuhan, lawat bangsa kami. Pulihkan bangsa ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Saya undang ibu-ibu kaum wanita berdiri. Mari kita menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum wanita dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.